Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Willy Yonas. Kita ini ada di episode terakhir di tahun 2025. Dan mungkin gue nggak akan terlalu deep dive terlalu banyak untuk topik tertentu, tapi gue pengen memberikan review, overview, dan ngajak kalian benar-benar berpikir bagaimana gaya hidup, bagaimana kesehatan kalian di tahun 2025. Karena akhir tahun adalah momen dimana kita bisa banyak berpikir, Eee, merencanakan tahun 2026 kita selalu pastinya pengen 2026 tahun yang lebih baru itu lebih sehat, lebih baik dari segi banyak hal, tapi dalam segi kesehatan ini yang ingin kita coba review bareng-bareng. Coba review teman-teman, pikir sambil dengar podcast ini di tahun 2025, coba tanya diri kalian sendiri dan coba ingat-ingat atau bahkan kalau kalian udah punya catatannya silahkan lihat lagi berapa kali kalian sakit. Coba cek absensi kalian, izin sakit kalian di tempat kerja, berapa banyak. Supaya kalian sadar ternyata gua gaji ada beberapa kali dipotong karena gua sakit nih, beberapa kali. Itu kan notice, apa ya, itu kan sesuatu hal yang perlu kita notice, kita ketahui, kita sadari, dan we have to do something about that. Atau enggak di tahun 2025 teman-teman ngerasa badannya cepat lelah, cepat capek. Mungkin teman-teman udah di atas usia 30 dan ini jadi perhatian yang harus lebih diperhatikan lagi, supaya bisa memanajemen kesehatan kita lebih baik lagi. Jadi, ini yang ingin kita review bareng-bareng dari segi beberapa aspek lifestyle yang akan coba kita lihat bersama-sama. Dan, oh ya by the way, ini juga gue ingin, apa ya, tekenin lagi, teman-teman udah pernah melakukan medical check up atau belum? Kalau misalnya teman-teman belum melakukan medical check up, gue saran kalau memang memungkinkan itu, apa ya, alokasikan sedikit budget untuk khusus, untuk budget medical check up atau budget kesehatan. Teman-teman bisa melakukan pengecekan dari yang dasar-dasar dulu ya, eee, panel darah lengkap, profil, lemak, gula, itu pokoknya yang dasar-dasar dulu karena dari yang dasar saja kadang kita udah bisa ada kalau memang ada sebuah penyakit kita bisa dapat sedikit clue-nya dan di situ nanti kita bisa lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut lagi gitu. So anyway teman-teman perhatiin apakah teman-teman tahun ini udah pernah medical check up atau belum. Buat teman-teman, eee, kualitas hidup itu jauh lebih penting dibandingkan, karena kadang kalau kita ngerasa sehat atau kita bilang kita sehat, itu belum tentu artinya kita bugar, belum tentu itu kita ngerasa fit, belum tentu kita ngerasa apa ya, berenergi gitu ya, atau karena kalau sakit itu ya eh, kadang kalau kita sehat itu berarti kita cuman nggak punya penyakit, tapi belum tentu kita tuh ngerasa badan kita tuh enak banget gitu ya, ketika kita menjalani hidup. Anyway, ini ada 4 hal yang pengen kita review bareng-bareng di episode podcast kali ini. Pertama pastinya mengenai diet, mengenai pola makan, yang kedua mengenai exercise, lalu mengenai sleep. Lalu yang keempat mengenai relationship health, sorry ada 5 hal berarti yang terakhir adalah mengenai kesehatan mental atau stress management. So, langsung kita mulai ke poin yang pertama yaitu diet, pola makan. Teman-teman banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita merencanakan pola makan kita, kita punya meal planning, kita akan jauh lebih sehat. Jadi soal pola makan ini teman-teman harus punya kebiasaan merencanakan apa sih yang kalian mau makan. Jangan kalian cuman, oh di restoran, di warteg, di tempat makan adanya ini, ya udah kita makan aja. Karena kalau misalnya teman-teman tidak merencanakan pola makan kalian, ya teman-teman apa ya, nggak mengendalikan kesehatan atau pola makan teman-teman sendiri. Pola makan teman-teman jadi seperti dalam tanda kutip itu didikte dengan makanan apa yang ada di restoran atau yang di warteg, oke. Jadi itu nomor satu. Di tahun 2026 gua harap teman-teman dari segi pola makan teman-teman bisa merencanakan pola makan teman-teman. Jadi jangan cuman seketemunya. Lalu yang ingin gua tekankan juga adalah teman-teman perlu menjalankan pola makan gizi seimbang. Mungkin yang kalau di Indonesia sekarang ada guidelines dari Isi Piringku, teman-teman ketika teman-teman makan, itu perlu diperhatikan, oh ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya.
ada sayurnya, ada buahnya, itu lengkap. Kelengkapan nutrisi itu penting, balance. Karena di Indonesia banyak juga menu-menu makan makanan Indonesia yang nggak balance. Contoh, lu makan mie yamian, oke, proteinnya cuma dikasih dikit, sayurnya juga dikit banget, buahnya nggak ada, kecuali kalau misalnya teman-teman pesan jus buah atau apapun itu. Tapi keseimbangan itu penting banget, karena di Indonesia ini banyak banget penekanannya mengenai karbohidrat juga. Ketika teman-teman beli nasi uduk, teman-teman beli nasi kuning, lauknya dalam tanda kutip itu ada dikasih kentang mustofa, yang adalah karbohidrat juga, dikasih soun yang adalah karbohidrat juga. Jadi balance diet ini, itu penting untuk diperhatikan oleh teman-teman. Lalu, selalu yang ingin gue tekankan adalah di pola makan teman-teman, teman-teman perlu menjalankan plant based diet. Nah, teman-teman, plant based diet ini bisa diterjemahkan jadi 2 hal. Bisa 100% pola makan nabati atau mayoritas yang teman-teman makan itu adalah makanan nabati. Jadi, konsumsi sayur buahnya itu perlu banyak, seperti yang disarankan di piringku, setengah dari piring kita harusnya terisi dengan sayur dan buah. Dan ini benefitnya banyak banget. Bisa mencegah kita dari penyakit-penyakit kronis, fitokimianya banyak yang bisa mencegah kanker dari warna-warna makanan yang oranye, ungu, hijau tua, hijau muda, oranye, merah. Itu semua punya fitokimia-fitokimia yang bisa mencegah tubuh kita dari kanker. Lalu serat-serat yang ada di makanan nabati bisa mencegah diabetes, penyakit jantung, bisa menurunkan kolesterol, membantu hipertensi dan yang lainnya. Terus teman-teman juga juga bisa coba deh, kurang-kurangin snack, makanan-makanan kemasan, jajanan-jajanan makanan manis, itu nambah-nambahin kalori juga. Lalu teman-teman juga bisa mengurangi misalnya goreng-gorengan, supaya kalorinya lebih rendah dan teman-teman bisa menjaga berat badan dengan lebih baik. Nah, teman-teman coba review deh pola makan teman-teman di tahun 2025 ini seperti apa, dan teman-teman bisa lihat poin-poin apa aja yang harus diperbaiki di tahun 2026. Ini juga gue banyak ada catatan-catatan juga buat diri gue sendiri. Contoh misalnya kalau soal makanan mungkin gue bisa bilang kayak, "Oke, I've been doing pretty good," gitu. Tapi dan juga by the way gue juga rajin olahraga, tapi kayaknya kadang, eee, apa ya, gue tuh sadar banget kalau misalnya gue kurang tidur, itu sangat-sangat membuat gue gampang sakit, atau enggak kadang kalau olahraganya kecapean, itu juga bisa bikin gue sakit karena imunitas tubuh juga bisa turun. Dan karena gue udah kenal tubuh gua, jadi gua tahu nih gimana me-manage, badan gua dengan lebih baik gitu. Oke, so anyway itu yang bagian pertama mengenai diet, lalu yang kedua adalah mengenai exercise, mengenai olahraga. Review dulu teman-teman kebiasaan olahraga kalian di tahun 2025 seperti apa? Apakah kalian gagal untuk rutin berolahraga? Apakah cuman 1 kali dalam 2 minggu, atau 1 kali sebulan, atau udah rutin? Kalian yang tahulah dengan kebiasaan kalian di tahun 2025. Gue harap kalian akan bisa lebih banyak olahraga lagi di tahun 2026, bisa kalian prioritasin, karena olahraga itu banyak banget manfaatnya buat kesehatan otak, pikiran kita juga, jadi lebih jernih, fisik kita jadi lebih kuat, nggak ringkih, nggak rapuh, kesehatan jantung, pembuluh darah kita juga lebih bagus, kesehatan paru, racun-racun dikeluarin juga dari keringat. Jadi banyak banget manfaatnya, sayang banget kalau misalnya kita tidak manfaatkan olahraga ini untuk menjaga kesehatan kita. Coba mulai rutin, cari temen, buat jadwal, cari olahraga yang memang kita suka, kita enjoy melakukannya, dan apalagi buat teman-teman yang memang sudah di usia umur 35 tahun ke atas, otot itu menyusut akan makin cepat. Jadi latihan strength training, latihan penguatan otot itu sangat-sangat penting. Olahraga aerobik juga perlu ada, olahraga yang meningkatkan denyut jantung untuk jangka waktu yang cukup lama. Stretching juga penting, otot-otot kita ini makin lemah, teman-teman. Jadi stretching itu juga penting, jenis-jenis olahraga ya, strength training, aerobik, stretching, olahraga keseimbangan untuk kita yang makin terutama mungkin buat orang-orang tua kita lah, itu akan jadi penting banget. Pokoknya badan makin tua, ini makin harus dirawat, nggak bisa kita cuek-cuek seperti kita muda dan berharap untuk terus sehat, oke?
Dan kalian juga, saran gua kalian perlu budgeting juga, berapa sih uang yang kalian rela untuk alokasiin atau bisa alokasikan untuk, budget kesehatan. Apakah misalnya, oh kalian sukanya, eee, nge-gym, bisa, budget berapa yang bisa kalian, kasih untuk membership gym. Apakah kalian mau jadi member di kolam berenang, apakah kalian mau ikut kelas pilates. Dan anyway sebenarnya sih sehat nggak harus mahal gitu, kalian juga bisa kreatif kok, bisa ngikutin video dari YouTube, yang semuanya gratis dan kalian tetap bisa sehat juga gitu. Jadi anyway ya, terserah masing-masing lah budget kalian berapa per bulannya untuk dialokasikan untuk menjaga kesehatan kalian, untuk olahraga ya dalam hal ini. Oke next, kita ke mengenai soal tidur. Tidur kalian harus penting banget coba review lagi kebiasaan tidur kalian di tahun 2025. Kalian tidurnya cukup nggak? Kalian tidurnya teratur nggak? Apakah kualitas tidurnya bagus? Apakah kalian banyak kebangun di tengah malam? Apakah itu karena kencing di tengah malam? Apakah karena kalian terlalu stres mikirin kerjaan, terbangun oleh karena mikirin kerjaan? Ah, kalian ini perlu evaluasi. Coba kalian perhatiin jenis kasur kalian, kalian perhatiin soal lingkungan kalian, suasana, apakah temperaturnya, apakah terlalu panas, apakah terlalu dingin. Apakah terlalu banyak noise, terlalu banyak suara? Karena buat gue sendiri gue sangat, ngerasain bedanya ya, ketika gue kemarin masih tinggal di Bandung, tinggal di apartemen yang menghadap ke jalan, itu jauh lebih berisik. Dan dengan dibandingkan dengan tempat tinggal gue yang sekarang, jauh lebih tenang, gue lebih nggak banyak kebangun. Surprising surprising banget buat gue. Lingkungan area gue ini sepi, nggak keganggu sama sekali. Terus, buat teman-teman yang, minum kopi, minum minuman berkafein ya, matcha, teh, itu juga harus diperhatiin jangan sampai konsumsi ini tuh mengganggu kualitas tidur jam tidur. Terus juga penggunaan gadget, nonton nonton, apa namanya, nonton sosial media, nonton-nonton film gitu ya deket-deket jam tidur itu juga bisa mengganggu, kualitas tidur kalian juga. Anyway selanjutnya yang keempat adalah mengenai relationship health. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan yang baik itu bisa nge-boost kesehatan kalian, tapi hubungan yang buruk justru bikin kesehatan kalian juga punya masalah. Itu banyak banget penelitiannya. Karena ketika kita punya hubungan yang gak baik, itu kasih kita stres, hormon kortisol itu bisa naik. Dan hormon kortisol ini hubungan dengan resiko penyakit itu banyak, oke. Jadi challenge gua coba review relationship kalian di tahun 2025 ada nggak sih hubungan-hubungan kalian yang apakah dengan orang tua, kakak adik, teman dekat yang terganggu dan itu sebenarnya bikin kalian stres atau ada anxiety atau apapun itu, coba perbaiki. Ya mungkin ini again pasti lebih gampang untuk diomongin daripada dilakukan, karena kondisi hubungan yang ada masalah itu banyak banget bisa penyebab masalahnya ya kan, perbaiki hubungan, belajar memaafkan, turunkan pride kita, belajar rendah hati, mau mendengarkan, jangan selalu pengen benar, ya kan. Karena gue selalu ingat gitu, a happy family will give you good health. Ketika kalian punya relasi yang bagus ya dengan keluarga, dengan teman-teman sekitar kalian, support system kalian, itu akan mendukung kesehatan kalian juga, oke. Last but not least, yaitu adalah stress management. Review kesibukan kalian di tahun 2025, apakah kalian terlalu sibuk? Coba pikirin apa sih yang sebenarnya kalian cari, apakah bisa ada cara yang kalian lakukan untuk me-manage kesibukan kalian yang hebat ini? Karena stres ini dari kerjaan kalau kita terlalu sibuk, kalau gue sendiri gue sadar, kalau gue lagi terlalu sibuk, eee, jadi lebih gampang gak sabar juga. Gampang stres, gampang terganggu rasanya, ya kan? Dan ini tuh, apa ya, relationship juga bisa jadi keganggu gitu karena kita stres, karena kita terlalu sibuk. Masalah gua adalah gua terlalu banyak, nyusun jadwal terlalu padat, terlalu mepet, mepet deadline, kegiatan satu, kegiatan selanjutnya itu terlalu mepet. Jadi gua perlu belajar lagi me-manage waktu dengan baik.
Dan kita harus kenali diri kita sendiri pastinya. Kita perhatiin trigger-trigger apa yang selalu bisa memancing kita untuk bisa stres, untuk bisa, emosinya mungkin jadi lebih nggak stabil. Itu kita perlu kenali terus diri kita. Coba review lagi di tahun 2025 apa yang membuat kalian itu, stres, gampang ke-trigger, supaya kita bisa me-manage-nya dengan lebih baik. Anyway teman-teman, coba review saran gua dari setelah teman-teman dengar podcast ini, kalian benar-benar tulis poin-poin dari segi pola makan, olahraga, jam tidur, hubungan kalian dengan orang-orang sekitar, dan juga stres kalian. Review di tahun 2025 dan tulis benar-benar apa yang kalian harapkan untuk kalian lakukan perubahan di tahun 2026. Hal mana yang kalian mau prioritaskan, dan fokuskan supaya kalian terus bisa building health kalian di tahun 2026. Kalian bisa lebih sehat, kualitas hidup kalian lebih baik, kalian juga akan jauh lebih happy ketika kalian punya badan yang fit, bugar, enak gitu untuk digunakan ya badan kalian. So anyway teman-teman, ini podcast terakhir di tahun 2025. Semoga teman-teman bisa melakukan review ini. Gua harap kalian bisa makin sehat secara holistik, bukan cuma dari pola makan, olahraga, tapi keseluruhan ya, itu akan sangat penting banget. Gue selalu pengen menekankan, sehat itu nggak bisa cuma dari satu 2 hal aja, tapi dari banyak hal yang kalian konsisten lakukan, itu yang akan membuat kalian sehat atau lebih gampang sakit. Anyway teman-teman, ini podcast episode ke-37. Seperti biasa harapan gua semoga kita sehat seutuhnya.